pemuda itu pergi ketemu ayahnya, katanya boleh nggak kita biar dia tinggal di rumah kita, bantu dia sembunyi dulu ya. Jadi akhirnya ayahnya hati baik juga lah, setuju juga. Dan lelaki ini, pemuda ini orangnya baik juga ya, dia tahu orang tolong dia dan dia rajinlah kerja di rumahnya, bantu cuci lah, bantu kerja lah semua. Akhirnya dua pemuda itu, pemuda-pemudi itu mereka saling cinta. Akhirnya dapat setuju dari ayahnya, mereka menikah ya. Sesudah menikah belum ada anak, suatu hari karena tentara dia mau cari orang ya. Setiap keluarga ada berapa anak, umur berapa sudah dicatat dulu ya. Jadi yang mana melarikan mereka mestilah mau cari ya. Kalau mereka tidak cari, nanti mereka yang kena hukum juga ya. Jadi akhirnya mereka cari suatu hari sampai ke rumah Meng Jiangyun. Mereka paksa buka pintunya, pergi cek ada lelaki enggak. Akhirnya mendapatkan suaminya ya. Kemudian suaminya ditangkap, masuk ke pihak tentara, kemudian terpaksa bawa ke Tempo Besar untuk membangun Tempo Cina ya. Kemudian Meng Jiangyun ini dia sangat rindu suaminya ya, tapi tidak bisa berjumpa ya, karena sekarang ada video call, bisa telepon hari-hari ya. Tapi kalau zaman dulu tidak ada, jadi seringlah berminggu. Kemudian mungkin karena Tuhan mau bantu dia lah. Akhirnya suaminya tempat yang kubur suaminya ya, tempat yang kubur suaminya itu temboknya rusak, roboh ya, karena hujan besar ya, banjir seperti pokoknya hujan yang besar lah. Akhirnya kelihatan tulang-tulang yang di dalam, barulah dia pergi lihat, itu ada tulang suaminya. Kenapa ada tulang suaminya dia boleh tahu? Karena waktu mereka menikah ada sepasang gelang, dia satu pakai, suaminya pakai satu. Jadi melalui itulah dia bisa tahu suaminya punya jenazah di situ. Jadi akhirnya dia kumpul tulang-tulang suaminya, mau bawa pulang ke kampung, dikubur baik-baik ya. Kemudian katanya itu kemudian katanya Kaisar, cerita ini mulu dari mulu ya, sudah diketahui oleh Kaisar, pihak Kaisar. Mereka zaman dulu mereka panggil sendiri, panggil Putra Langit. Bapak Ibu di depan akan henti sebentar, jangan turun ya, cuma saya ambil itu suratnya yang untuk izin masuk ke Great Wall. Lagi bangun apa di irigasi? Emergency shelter.
pemandangan keren menuju Great Wall. Gunung granit tadi, gunung granit menuju Great Wall. Jalan apa ya? Oh, ada keretanya juga ke sini. Halo. Gue tuh gue mau forwardin email tapi kayaknya terlalu berat ya. Gue udah nyuruh si Iren emailin ke kamu. Gitu. Terus ini aku sebenarnya udah nge-print formulir kosong. Kamu tinggal isi nominal doang. Ada di aku udah kasih satu map, ada aku udah cetakin formulirnya. Boleh kamu tulis tangan aja 1 miliar, tulis 1 miliar, terus kamu isi tanggal, udah tanggal gitu. Gitu, karena itu udah print warna, karena kan kamu kan tetap harus print warna juga kan, itu. Karena kalau kamu hitam putih, kamu harus ngasih dong aslinya ke mereka. Nah, daripada begitu, mending kamu print warna. Jadi ya mendingan pakai gue aja. Ya. Kelihatan yang Great Wall dari sini. Oke, Bapak Ibu sudah sampai ya. Kita lihat kiri kanan ya. Great Wall sudah sampai. Kita punya bus di kiri tempat parkirnya ya. Nah, jadi nanti turun Pak, sesudah naik tembok Cina turun, jangan turun terus. Kalau turun terus sudah ke tempat parkir lain, nanti kena naik kembali karena bus kita tidak boleh putar ke bawah ya. Nah, jadi harus ingat masuk dari mana, keluar dari mana juga ya.